tidak ada jam kerja. Alhamdulillah semuanya ini demi mensukseskan penyelenggaraan sekolah rakyat. Kepada lembaga pendidikan yang telah bersedia menjadi tempat studi tiru dan berbagi ilmu serta menghibahkan sumber dayanya seperti SMA Taruna Nusantara, SMA Unggulan CT Arsa, MAN Insan Cita, Yayasan Al-Hikmah Surabaya yang telah menghibahkan modul ajar kepada sekolah rakyat. Kepada para wali asuh, wali asrama, dan tenaga kependidikan lainnya yang telah menjaga sekolah rakyat. Kalian adalah bagian dari sejarah besar suksesnya sekolah rakyat. Terakhir, kepada mereka yang terlihat tapi nyata, yang tak terlihat tapi nyata. Kepada mereka yang tak terlihat tapi nyata, para pendamping sosial di seluruh pelosok Indonesia. Mereka telah mencari, mengajak, dan meyakinkan orang tua calon siswa sekolah rakyat yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk kembali bersekolah. Itu adalah hal yang sangat membantu penyelenggaraan sekolah rakyat. Melalui para pendamping sosial, kami turun, kami mendengarkan suara rakyat di desa-desa terpencil, di lorong-lorong kota. Kini mulai banyak anak-anak yang berani kembali bermimpi, menjadi dokter, menjadi guru, menjadi ilmuwan, menjadi tentara, menjadi polisi, bahkan diantaranya ada yang ingin menjadi presiden. Dan semua mimpi itu kini punya tempat yang tumbuh bernama Sekolah Rakyat Gagasan Presiden Prabowo. Bapak Presiden, hari ini para guru dan kepala sekolah hadir dengan hati terbuka, siap melangkah lebih jauh. Kami semua siap menerima arahan dari Bapak Presiden yang menggagas sekolah rakyat. Selanjutnya, perkenankan Bapak Presiden, kami sebelum Bapak memberikan arahan kepada kami ingin menyampaikan salam hangat dari kami. Salam hangat dari kami, jajaran Sekolah Rakyat SR. Para kepala sekolah dan guru sungguh sangat bahagia menerima 3 judul buku dari Bapak Presiden. Mudah-mudahan ini menjadi oleh-oleh yang bisa dibawa pulang oleh para guru dan para kepala sekolah. Mohon maaf Bapak Presiden, cukup panjang laporan kami. Ini adalah kesempatan kami pertama untuk bisa bertemu secara langsung antara kepala sekolah, para guru, dan pada saatnya kami ingin Bapak Presiden juga bertemu dengan tenaga kependidikan sekolah rakyat secara keseluruhan. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana senyummu? Mana semangatmu? Sore itu, di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Cibinong, suasana sudah mulai ramai. Bukan karena pelajaran, tapi karena momen yang paling ditunggu-tunggu yaitu makan malam bersama. Tapi sebelum semua menikmati hidangan lezat, ada beberapa hal penting. Pertama, semua murid harus hadir dan duduk dengan rapi. Lalu, perwakilan murid memastikan tidak ada satupun teman yang tertinggal. Kedua, perwakilan murid melaporkan kepada wali kelas bahwa makan malam siap dilaksanakan. Duduk siap! Sekolah Rakyat Menengah Atas 14 Bogor dan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Bogor siap makan malam. Siap laksanakan. Ngawali makan malam. Mulai. Udah selesai. Istirahat di tempat. Ketiga, makan malam dibuka dengan berdoa.
Rasa syukur atas rezeki dan kebersamaan akan membuat hidangan terasa makin nikmat. Keempat, makan malam pun dimulai. Lihatlah, semua menu yang tersaji sama rata, tanpa terkecuali. Nasi hangat, lauk pauk penuh gizi, dan sayuran segar. Inilah simbol kesetaraan yang selalu diajarkan di sekolah rakyat. Semua sama, semua setara. Waktu makan malam pun dilakukan dengan disiplin. Bukan untuk membatasi, tapi untuk mengajarkan pentingnya ketepatan waktu. Disiplin itu menyenangkan, apalagi kalau sambil makan enak. Dan lihatlah, bagaimana mereka semua menikmati setiap suapan. Tawa kecil, obrolan ringan, semua bercampur jadi satu. Momen makan bersama ini bukan hanya soal mengisi perut, tapi juga mengisi hati. Dari hari ke hari, kebersamaan di meja makan inilah yang membuat para murid sekolah rakyat makin akrab dan makin solid. Mereka belajar bahwa kebersamaan itu indah, dan persahabatan itu tak ternilai harganya. Kelima, setelah semuanya selesai makan, perwakilan murid kembali melaporkan bahwa prosesi makan malam bersama berjalan dengan baik. Makan malam telah dilaksanakan, laporan selesai. Siap bubarkan. Selesai. Istirahat cepat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan saksikan bersama sebuah tayangan singkat yang akan merekam cerita para guru sekolah rakyat sebagai cermin dedikasi dan semangat dalam mencerdaskan generasi bangsa. Sering saya menangis di belakang mereka. Rasa tanggung jawab untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan semakin besar. Sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo hadir untuk memutus rantai kemiskinan. Melalui pendidikan berasrama, makanan bergizi, dan kurikulum yang dirancang khusus, sekolah rakyat diharapkan mampu menjadi jalan bercahaya yang menuntun anak-anak Indonesia ke arah yang lebih baik. Saya ingin mengajak mereka untuk melangkah bersama. Saya ingin rasa percaya diri mereka itu muncul sama seperti saya. Menjadi guru sekolah rakyat adalah perjuangan yang dilandasi dengan cinta. Cinta pada anak-anak, cinta pada Indonesia, cinta pada mimpi untuk membuat anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang mampu mewujudkan cita-cita bangsa. 32 tahun yang lalu, saya mengalami nasib yang sama dengan anak-anak yang ada di sekolah rakyat ini. Saya putus sekolah di SMP. Mau melanjutkan tidak ada biaya, karena orang tua saya hanya sebagai buruh tani. Di sekolah rakyat, para guru menemukan cermin masa lalunya. Anak-anak datang bukan dengan kemewahan, tapi dengan semangat yang tak pernah padam. Setiap lengkung senyum dari para siswa meluruskan semangat untuk bertahan. Mengajar di sini memang tidak mudah, tetapi setiap hari saya datang ke sekolah, saya melihat senyum manis di wajah anak-anak saya di sini. Saya melihat mereka bersinar, mereka datang dengan penuh semangat, sehingga hal itu membuat saya juga menjadi semangat dan mau untuk tetap ada bersama mereka di sini. Ini bukan sekedar tugas, tapi jalan yang dipenuhi dengan cinta. Para guru ini tahu bahwa hidup yang diisi dengan cahaya akan membuatnya jadi lebih bermakna. Kami semua di sini berharap mereka akan menemukan jalan kesuksesan mereka dan bisa membawa keluarga mereka keluar dari kemiskinan. Sekolah rakyat bukan hanya ruang kelas, tapi ruang harapan. Tempat di mana kemiskinan dipatahkan melalui pendidikan. Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara.
simak bersama arahan Presiden Republik Indonesia. Kita sambut Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Menteri Sosial sebagai penyelenggara, Saudara Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial beserta seluruh jajaran Kementerian Sosial, Wakil Menteri Sosial Saudara Agus Jabo Priyono, para Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Wakil Menteri, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir hari ini, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Politik dan Keamanan, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Pratikno yang saya hormati, Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Profesor Yusril Iza Mahendra. Hadir juga di sini Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh, Mendikbud tahun 2009-2014, dan Saudara Ari Ginanjar, motivator dan penceramah dari ESQ yang saya hormati. Tadi sudah disebut para menteri-menteri yang hadir, jadi saya tidak akan ulangi. Saudara-saudara sekalian, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala karunia yang diberikan kepada kita sekalian, juga kepada bangsa kita yang baru saja kita rayakan bersama ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Ulang tahun proklamasi sebenarnya, karena proklamasi tahun 45 kita masih harus perang 5 tahun. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas undangan ini. Saya sangat menghargai upaya penyelenggara mengumpulkan 2.000 lebih guru kepala sekolah dari seluruh Indonesia untuk pembekalan dan retreat. Saudara-saudara, saya kira ini sangat juga membesarkan hati saya hari ini dengan mengetahui bahwa hari ini kita sudah 100 sekolah rakyat yang beroperasi, berdiri dan beroperasi. Dan saya juga diberi laporan bulan September ini sudah akan tambah beroperasi
65 sekolah lagi. Saya kira ini sesuatu prestasi yang menurut saya luar biasa. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, memang cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita mendirikan sebuah negara merdeka adalah untuk sebagai bangsa kita ingin menjadi bangsa, menjadi rakyat yang merdeka. Apa pengertian merdeka? Tentunya merdeka itu adalah bebas dari penjajahan, bebas dari dikuasai oleh orang lain. Penjajahan artinya nasib kita, nasib rakyat kita adalah dikuasai oleh bangsa lain. Kenapa mereka menjajah kita? Mereka menjajah kita, tolong slide-nya nanti saja. Slide-nya nanti saja ya. Kenapa mereka menjajah kita? Mereka menjajah kita karena mereka ingin mereka yang hidup sejahtera. Mereka mengambil kekayaan kita. Mereka mengambil harta kekayaan kita. Dan mereka memakai kita, nenek-nenek kita, mereka pakai sebagai budak yang bekerja atas perintah mereka. Bisa dikatakan kita menjadi kuli, kita menjadi katakanlah hewan tunggangan. Kita suruh bekerja. Kita menjadi sapi perahan. Ini untuk generasi penerus jangan sekali-sekali dilupakan bahwa kita merdeka karena ratusan tahun perjuangan fisik, perjuangan perang di Ponorogo, perang Padri, perang di Sulawesi, perang di mana-mana melawan penjajah, perang di Maluku, perang di Papua. Jangan sekali-sekali lupa itu, bahwa kita ratusan tahun diganggu, diinvasi, diadu domba, suku sama suku, agama sama agama, dan akhirnya terjadilah kemiskinan. Jadi saudara harus mengerti bahwa kemiskinan itu terjadi karena pemimpin-pemimpin yang tidak pandai, pemimpin-pemimpin tidak handal, pemimpin-pemimpin tidak kuat, pemimpin-pemimpin tidak mampu menghadapi penjajahan dari luar. Karena pemimpin tidak pandai, karena pemimpin tidak handal, karena pemimpin tidak faham bagaimana menjalankan negara dengan sebaik-baiknya, maka
bangsa-bangsa asing bisa menguasai Nusantara yang begini luas. Saudara-saudara sekalian, kita tidak pernah boleh melupakan sejarah. Bangsa yang melupakan sejarah adalah bangsa yang akan ditakdirkan untuk mengalami kembali kesalahan-kesalahan di masa lampau. Karena itu, salah satu upaya kita sekarang adalah untuk segera memperbaiki semua kekurangan-kekurangan kita sebagai bangsa. Saya selalu katakan, kita sekarang sebagai pemimpin-pemimpin, karena mereka yang terdidik, mereka yang mendapat karunia mengalami pendidikan, ini pemimpin. Guru pemimpin, kepala sekolah pemimpin. Kita apalagi? Para menteri, para wakil rakyat, para profesor adalah pemimpin. Dan kalau pemimpin, saya katakan, kalau pemimpin tidak cakap, pemimpin tidak kuat. Kuat apa? Kuat otak, tapi kuat hati, kuat iman, kuat semangat. Karena itu sekarang kita dalam keadaan, dalam upaya besar bersama-sama semua elemen, semua kekuatan, bangsa ini harus bersatu. Semua pemimpin harus kerjasama. Tidak boleh diadu domba lagi. Tidak boleh menjadi pemimpin yang berhati kecil, yang berhati kerdil. Kita bersatu untuk kita bersama-sama menjaga dan mengelola kekayaan kita, sehingga kita perbaiki